Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Cahyanti Nugraheni, NPM 1810102077 dari K1D3 Akuntansi Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan sebagai Indikator Penilaian Kinerja PT Geodipa Energi Persero. Yang pertama yaitu latar belakang. Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan mampu menyajikan indikator-indikator penting dari kondisi keuangan perusahaan. PT Geodipa Energi Persero merupakan sebuah BUMN Indonesia sebagai bentuk joint venture antara Pertamina dan PT PLN. Awalnya untuk mengoperasikan unit 1 PLTP Dieng. Strategi keuangan PT Geodipa Energi dilakukan berdasarkan kombinasi antara pendanaan mandiri dan pendanaan eksternal dengan jaminan penjualan listrik ke PLN. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya, apakah stabil atau sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan melalui analisis rasio. Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut. Yang pertama, terjadi penurunan laba dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Yang kedua, terjadi peningkatan liabilitas jangka pendek dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: yang pertama, apakah kinerja keuangan PT Geodipa Energi Persero dari tingkat likuiditas sudah baik? Yang kedua, apakah kinerja keuangan PT Geodipa Energi Persero dari tingkat solvabilitas sudah baik? Lalu yang ketiga, apakah kinerja keuangan PT Geodipa Energi Persero dari tingkat profitabilitas sudah baik? Dan yang keempat, apakah kinerja keuangan PT Geodipa Energi Persero dari tingkat aktivitas sudah baik? Kemudian tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Geodipa Energi Persero dari tingkat likuiditas. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Geodipa Energi Persero dari tingkat solvabilitas. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Geodipa Energi Persero dari tingkat profitabilitas. Dan yang keempat, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Geodipa Energi Persero dari tingkat aktivitas. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam menentukan berbagai kebijakan perusahaan di bidang keuangan. Manfaat penelitian yang kedua bagi akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya dengan melihat variabel yang signifikan dari objek yang diteliti. Lalu, manfaat penelitian yang ketiga yaitu bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta meningkatkan kemampuan tentang pemahaman analisis laporan keuangan. Kajian pustaka. Di sini peneliti mengambil 5 pokok kajian pustaka. Yang pertama yaitu menurut Mulyadi pada tahun 2007 menyebutkan bahwa kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, menurut Astuti pada tahun 2004, posisi likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga, menurut Raharja Putra pada tahun 2009, rasio solvabilitas mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari kreditur. Lalu yang keempat, Astuti pada tahun 2004 mengemukakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan
Untuk menghasilkan laba dari satu-satunya ukuran profitabilitas paling penting adalah laba bersih. Lalu yang kelima adalah rasio aktivitas. Menurut Raharja Putra pada tahun 2009, yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif atau hasil guna perusahaan menggunakan sumber dayanya. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan, diperlukan laporan keuangan yang disusun setiap akhir periode tertentu. Laporan keuangan yang dimaksud berupa neraca dan laporan laba rugi. Neraca menunjukkan posisi keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu, sedangkan laporan laba rugi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang telah terjadi pada periode tertentu. Kemudian laporan keuangan tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui secara jelas posisi keuangan dengan menggunakan analisis rasio, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Yang selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Analisis rasio likuiditas yang digunakan adalah current ratio dan quick ratio. Analisis rasio solvabilitas yang digunakan adalah financial leverage dan debt ratio. Analisis profitabilitas yang digunakan adalah net profit margin dan return on asset atau ROA. Lalu, analisis rasio aktivitas yang digunakan adalah net fixed asset turnover dan asset turnover. Hasil rasio ini yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan PT Geodipa Energi Persero. Data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif yang bersumber pada data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Sumber data yang diperlukan berupa laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Kemudian, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen atau arsip-arsip perusahaan, data struktur organisasi, data laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun yang kemudian diolah, disusun, dan dianalisis untuk kebutuhan peneliti yang sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Lalu teknik analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode yang pertama, metode deskriptif, dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan perusahaan yang diteliti. Lalu yang kedua yaitu menganalisis rasio, menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas sebagai alat untuk menganalisis. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.